pasca Bagong lengser dari tahta karena racun kebenaran yang membuatnya tak berdaya seperti daun tua rapuh diterpa angin, Pringgodani kembali limbung. Negeri itu bagaikan kapal kehilangan nahkoda, oleng di tengah gelombang yang tak pernah tahu arah pelabuhan. Belum sempat rakyat menata luka dan menghapus sisa tangis, tiba-tiba kabar naiknya Gareng ke singgasana mengguncang alun-alun seperti gelegar gamelan dipukul tanpa irama. Gareng bukanlah pilihan hati rakyat. Ia tak lahir dari kehendak mereka, melainkan digotong oleh tangan-tangan bayaran. Para sengkuni-sengkuni kecil yang lihai memintal dusta, meniupkan fitnah seperti asap dupa murahan, dan pedagang kuasa yang menganggap negeri ini sekedar pasar tempat menakar laba. Maka jadilah Pringgodani sebuah panggung sandiwara. Raja boneka duduk di kursi emas, sementara tali-tali kekuasaan ditarik dari balik tirai. Maka pecahlah amarah. Warga turun ke jalan bukan dengan tombak atau keris, melainkan dengan dada kosong dan suara yang tak mau lagi dibungkam. Mereka menolak peralihan tahta yang beraroma busuk, penuh tipu daya, dan mengancam harga diri negeri. Dari alun-alun hingga lorong kampung, riakan rakyat menggema, menyalakan bara perlawanan. Mereka tidak punya emas, tidak punya pasukan, hanya keberanian yang lahir dari rasa lapar dan rasa adil. Dua hal yang tak pernah bisa dibungkam oleh pedang. Namun, dari arah istana, barisan pendukung Gareng segera keluar bagai kawanan anjing penjaga yang dilepas majikannya. Mereka bukan rakyat, melainkan orang-orang bayaran, penjilat istana yang hidup dari remah-remah kuasa. Dan darah pun tumpah di jalan-jalan Pringgondani. Bukan darah pengkhianat, bukan darah para perusuh, melainkan darah orang-orang kecil yang hanya berani berkata, "Cukup!" Suara gamelan yang dahulu menjadi nyawa negeri lenyap digantikan oleh jeri tangis perempuan yang kehilangan suami, perempuan yang kehilangan anak-anaknya, dan pemuda-pemuda desa yang kehilangan teman-temannya, anak-anak yang kehilangan ayah, dan tanah Pringgondani pun kembali basah oleh luka sejarah. Di tengah hiruk pikuk itu, Pringgondani bukan lagi kerajaan, melainkan arena sabung ayam raksasa. Rakyat dijadikan taruhan, sementara para pemilik kuasa duduk di kejauhan, menghitung untung seolah-olah nyawa hanyalah angka di papan catatan. Perang saudara membelah negeri. Sungai yang dulu jadi sumber kehidupan, kini memantulkan warna merah dan jalan-jalan Pringgondani dipenuhi tubuh kaku tanpa nama. Negeri yang dahulu bernyawa, kini hanya menghembuskan aroma anyir. Dan di tengah ladang mayit itu, para penguasa pura-pura tuli. Mereka menutup telinga dengan emas, menutup mata dengan janji, dan menutup hati dengan ambisi. Rakyat pun sadar, perang saudara ini bukan lagi soal siapa rajanya, melainkan tentang bagaimana singgasana telah berubah menjadi candu yang membuat setiap orang kehilangan akal dan kemanusiaannya. Dalam hiruk-pikuk para hewan liar yang berebut panggung, bayangan Dharma merayap pelan, seperti asap dupa busuk yang menyelinap ke setiap celah. Mereka tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh panggung orasi, hanya butuh sedikit kekacauan dan segebuk emas untuk menyumpal mulut-mulut yang kritis. Dan tanpa sengkuni sekalipun, jaringan gelap itu sudah sangat paham cara bekerja, diam, menusuk, lalu menguasai. Bayangan Dharma bukan sekedar mitos yang ditakuti anak kecil.
Mereka adalah bandit nyata, lahir dari rahim dua desa maling, Jenggala dan Madirapura. Mereka datang bukan dengan kitab hukum, melainkan dengan parang berlumur karat. Bukan dengan wahyu, melainkan dengan mufakat jahab yang disegel di kedai arak. Ya, secara diam-diam, negeri Pringgodani telah dijual pada bayangan Dharma. Sengkuni terpikat pada rayuan emas yang berkilau seperti cahaya wahyu palsu, hingga tanah leluhur ditukar dengan kepingan logam yang tak lebih berharga dari debu. Pringgodani bukan runtuh karena takdir, melainkan oleh tangan pengkhianat yang menjual negeri. Dan negeri Pringgondani benar-benar terbelah menjadi tiga. Negeri itu sudah bukan rumah, melainkan meja jamuan para bajingan. Sebagian wilayah Pringgondani jatuh ke desa Jenggala. Sawah dan ladang yang dulu hijau kini dipagari seperti kandang ayam. Kini mereka dipaksa menyewa kembali sawah yang dulu mereka garap dengan keringat dan doa. Mereka bekerja di ladang yang sama, menanam padi yang sama, tapi dengan status buruh, budak di tanah warisan mereka sendiri. Sebagian wilayah Pringgondani jatuh ke desa Madirapura. Gunung digali tanpa ampun, perutnya bolong seperti tubuh raksasa yang dipotong-potong. Sungai disumbat sampai kering, alirannya dipaksa tunduk pada alat tambang yang rakus. Besi, batu, dan emas diangkut keluar Pringgondani, dibawa pergi jauh dari mata rakyat. Dan yang tersisa di negeri Pringgondani hanyalah tanah gosong, rumah-rumah tinggal puing, dan jalanan yang dipenuhi debu dan abu. Di atas reruntuhan itu, sengkuni-sengkuni kecil berebut panggung, saling mengaku raja, saling klaim wahyu, saling ancam dengan kata-kata besar yang kosong. Dan semua orang tahu, itu bukan lagi negeri, hanya sekadar puing yang diperebutkan tikus-tikus kelaparan, yang giginya tajam, tapi otaknya kerdil. Nasib tak pernah bisa ditipu. Sengkuni si penjual negeri akhirnya tewas dengan cara yang tak pernah ia ramalkan. Ia mati bukan di medan kehormatan, melainkan dalam pelarian yang memalukan. Mati ketika telinganya disambar kabar bahwa rumah megahnya telah dijarah lalu dilalap api murka rakyat yang lapar. Betapa ironis. Seorang licik yang lihai mengatur tipu daya, menjual bangsanya sendiri, justru tumbang bukan oleh senjata, melainkan karena harta kesayangannya dijadikan abu. Akhir hidupnya bukanlah lakon besar seorang tokoh, melainkan catatan kecil seorang pengkhianat yang dilaknat rakyat. Ia mati sebagai bangkai politik yang dipermalukan sejarah. Ia tak diwarisi dengan doa, melainkan dikenang dengan amarah dan kutukan yang tak pernah habis diturunkan.